Nah, kalau swipers yang kuliah farmasi nih pasti familiar banget sama obat ini. Obat ini punya julukan sebagai obat dewa. Kenapa disebut sebagai obat dewa? Karena dia khasiatnya banyak banget. Nah, karena khasiatnya yang banyak banget ini, dia juga memiliki efek samping yang besar juga. Nah, cara kerjanya dari kortikosteroid ini adalah sebagai penekan dari sistem imun tubuh atau dikenal sebagai imunosupresif. Hai Swipers, kembali lagi di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi bersama aku apoteker Yulia Nur Ulfa. Nah Swipers, gimana nih kabarnya? Kalau di episode sebelumnya kita ngebahas tentang vitamin dan suplemen, di episode kali ini aku bakal jelasin tentang sistem atau gangguan pernapasan beserta obat-obatan yang bekerja di sistem pernapasan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Oke, kita mulai dengan overview atau pendahuluan ya tentang sistem pernapasan ini. Nih, kalau Swipers lihat di gambar ya, itu kan jadi sistem pernapasan itu terdiri dari hidung, lalu ada laring ya, lalu ada trakea, terus ke bronkus, bronkiolus, alveolus yang di dalam paru-paru itu. Nah, sistem pernapasan itu berperan dalam pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Jadi ketika udara masuk melalui hidung, itu akan diteruskan sampai ke dalam ke trakea, ke bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus, dan disitulah terjadi infiltrasi atau masuknya oksigen dari hidung tadi itu ke dalam sistem peredaran darah, bertukeran langsung nih tukerannya dengan CO2 atau karbon dioksida yang dari darah itu untuk dikeluarkan melalui hidung. Ada 4 fungsi dari sistem pernapasan. Yang pertama, menyediakan oksigen bagi semua sel tubuh, dan yang kedua, membuang karbon dioksida. Lalu yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan zat asing karena di sistem pernapasan ini tuh menghasilkan lendir atau mukus. Ya, fungsinya itu untuk memerangkap atau menjerat kuman-kuman atau bakteri maupun virus melalui lendir-lendir yang ada di dalam sistem pernapasan. Lalu yang terakhir adalah untuk menghasilkan suara karena pita suara itu letaknya ada di laring. Nah, gimana sih sebenarnya kita bisa menghasilkan suara? Itu karena terjadinya getaran dari udara yang masuk. Jadi, pita suara itu seperti lembaran dan ketika ada tekanan udara yang masuk, maka dia akan menggetarkan selaput dari pita suara itu. Makanya kita jadi bisa udah bicara seperti ini nih, Swiper. Nah, itu sepintas aja kita bahas tentang sistem pernapasan dari susunannya sampai ke fungsinya. Kita akan bahas langsung ke obat-obatannya. Obat yang pertama adalah obat untuk rinitis. Nah, siapa nih Swipers yang kalau pagi-pagi suka bersin-bersin atau bangun tidur terus ngerasa berlendir hidungnya? Nah, itu adalah rinitis ya Swipers. Jadi adanya kelebihan atau pengeluaran sekresi mukus di daerah sistem pernapasan. Itu karena ada alergi dari beberapa zat, misalnya serbuk sari atau alergi debu atau memang karena cuaca yang dingin. Nah, biasanya rinitis ini tuh akan menyebabkan hidung Swipers tuh tersumbat sehingga perlu beberapa obatan untuk meredakan gejala dari rinitis ini. Kita akan bahas obat yang pertama. Oke, obat yang pertama adalah antihistamin H1. Siapa yang udah kemarin lihat video tentang gastrointestinal, kita sempat bahas juga antihistamin tapi yang H2 ya. Nah, histamin itu punya 2 reseptor nih Swipers, ada H1, ada H2. Nah, untuk obat kali ini kita akan fokus kepada antihistamin yang bekerja khusus di reseptor H1. Kenapa? Karena reseptor H1 itu terletak di seluruh tubuh, sedangkan reseptor H2 itu biasanya lebih banyak di daerah lambung, terus di sel parietal lambung, dan ada di usus. Makanya menjadi target dari pengobatan untuk penyakit lambung untuk reseptor H2-nya. Nah, kalau untuk alergi itu adalah untuk reseptor H1. Jadi obatnya adalah antihistamin H1.
Bagaimana cara kerjanya? Jadi si obat ini akan memblokir atau menginhibisi nih reseptor H1-nya sehingga histaminnya nggak bisa berikatan sama reseptornya. Hasilnya alergi jadi tidak muncul di penderita. Nah, efek sampingnya dari antihistamin H1 ini biasanya menimbulkan efek ngantuk atau sedasi. Banyak banget obat-obatan dari antihistamin H1 ini, apalagi yang kalau tidak selektif itu akan menyebabkan ngantuk parah. Kalau saya pernah dengar itu ada yang paling terkenal banget itu adalah chlorpheniramine maleat atau bisa disingkat CTM. Nah, itu tuh akan menimbulkan efek sedasi atau ngantuk yang parah banget sampai ketika minum itu akan langsung menimbulkan rasa kantuk yang tidak tertahankan. Tapi ada juga obat-obatan yang selektif nih untuk menghindari alergi ini tapi dengan efek kantuk yang lebih sedikit yaitu loratadin. Nah, jadi ada loratadin, ada terfenadin, itu biasanya dia lebih selektif untuk antihistamin H1-nya. Nah, ada fun fact-nya nih, swipers. Pernah minum obat-obatan ketika mabuk perjalanan? Nah, itu sebenarnya adalah obat antihistamin H1, namanya diphenhydramine. Dia itu memiliki aktivitas juga yang agak mengarah ke reseptor H2 di dalam lambung, sehingga bisa digunakan untuk anti mual atau anti muntah ketika mabuk perjalanan atau mabuk darat gitu. Nah, efek sampingnya lagi kan karena dia menimbulkan ngantuk, makanya nanti swipers ketika minum itu pasti biasanya akan tertidur selama perjalanan. Untuk aturan pakainya, untuk diphenhydramine dan CTM itu biasanya dikonsumsi 1-3 kali sehari, 1 tablet aja. Lalu kalau untuk yang loratadin, nah dia ini biasanya ada 2 sediaan, 5 mg dan 10 mg. Tapi dosis yang dianjurkan untuk 1 hari adalah 10 mg. Jadi kalau sudah mengkonsumsi 10 mg, hanya diminum 1 kali sehari. Oke, kita lanjut ke obat selanjutnya untuk rinitis, yaitu obat dekongestan atau pelega pernapasan. Ini biasa terkenalnya sebagai pelega pernapasan ya, swipers ya. Untuk mekanismenya, dekongestan ini akan bekerja di reseptor alfa-1 yang ada di mukosa hidung. Nah, berikatannya obat ini di reseptor alfa-1 ini akan menyebabkan konstriksi atau penegangan pada pembuluh darah di mukosa sehingga tidak ada lagi perembesan cairan dari darah ke jaringan sehingga mengurangi bengkak atau udem yang terjadi. Jadi kalau hidung tersumbat itu sebenarnya jaringan mukosa kita tuh lagi membengkak, swipers. Nah, selain itu, dia juga bekerja pada reseptor beta 2 yang ada di bronkus sehingga menyebabkan dilatasi atau relaksasi. Nah, itu akhirnya membuat obat ini itu bermanfaat juga untuk penderita asma. Sebenarnya, untuk efek samping dari obat ini, karena dia bekerja di reseptor alfa dan reseptor beta yang itu juga sebenarnya ada di jantung akan meningkatkan frekuensi dari denyut jantung. Jadi ada beberapa kasus dari pasien yang ketika mengkonsumsi obat-obatan ini akan mengalami aritmia atau irama jantung yang tidak stabil atau merasa deg-degan setelah meminum atau mengkonsumsi obat-obatan ini. Fun fact-nya nih swipers, obat ini tuh selalu diberikan secara kombinasi dengan antihistamin tadi untuk mengoptimalkan terapi dari rinitis ini. Untuk aturan pakainya, ada beberapa ya contoh obat dari dekongestan ini. Ada phenylephrine yang paling terkenal, sama ada pseudoephedrine. Nah, kalau phenylephrine itu biasanya dikonsumsinya 1-3 kali sehari dan itu nggak boleh lebih dari 60 mg per harinya. Kalau pseudoephedrine, ini yang udah terkenal banget obatnya kalau saya pernah lihat, itu ada yang dosis 60 mg dalam kapsul warna-warni. Nah, nggak boleh sebut merek ya. Itu, obat itu biasanya dikonsumsinya adalah 2 kali sehari. Nah, lazimnya kalau untuk sebagai OTC dia hanya 30 mg. Tapi untuk dosis yang 60 mg itu harus diresepkan oleh dokter. Dan tidak boleh melebihi konsumsinya sebanyak 240 mg per harinya ya, swipers. Oke, kita lanjut ke obat untuk rinitis selanjutnya, yaitu obat kortikosteroid. Nah, kalau swipers yang kuliah farmasi nih, pasti familiar banget sama obat ini. Obat ini punya julukan sebagai obat dewa. Kenapa disebut sebagai obat dewa? Karena dia khasiatnya banyak banget. Nah, karena khasiatnya yang banyak banget ini, dia juga memiliki efek samping yang besar juga. Nah, cara kerjanya dari kortikosteroid ini adalah sebagai penekan dari sistem imun tubuh atau dikenal sebagai imunosupresif. Nah,
Efek dari penurunan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ini akhirnya menyebabkan reaksi peradangan itu tidak terjadi atau dihambat. Efek sampingnya dari kortikosteroid ini yang terkenal adalah moon face atau pembengkakan pada wajah sehingga berbentuk seperti bulan. Lalu ada infeksi jamur kandidiasis di mulut dan juga infeksi saluran pernapasan karena tadi sistem imunnya ditekan kan. Nah, untuk fun fact-nya, untuk mengurangi efek sampingnya dari penggunaan kortikosteroid ini, maka biasanya dia diresepkannya itu dengan sediaan yang nasal spray. Nah, untuk aturan pakainya, dia itu digunakan 1-2 kali sehari saja dengan dosisnya itu sesuai dari kondisi pasiennya. Contoh obat dari kortikosteroid yang nasal spray ini adalah fluticasone, ada beclomethasone, dan ada triamcinolone. Nah, oke Swipers, tadi kita udah bahas tentang sistem pernafasan, baik itu urutannya, lalu fungsinya, dan obat-obatannya. Tadi ada obat-obatan untuk rinitis, ada obat untuk dekongestan, dan ada obat antihistamin H1 ya. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan bahas tentang obat bronkodilator yang untuk sebagai terapi asma dan beberapa turunannya ya. Untuk itu, kami juga mengharapkan nih dukungan dari Swipers dalam membuat konten ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Oke, kebetulan banget nih Swipers, kita lagi ada promo untuk obat-obatan sistem pernafasan. Buruan cek promonya di aplikasi SwiperX, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap jaga kesehatan tubuh ya Swipers di era pandemik ini. Aku pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.